Sejak viral video impor pamit pulang dari Arab, heboh penistaan fasilitas bandara, duel Maher dan Nikita, hingga kado 10.000 masker untuk pengantin Petamburan. Sulit untuk tidak membantah siapa yang ongkosin Rizik pulang, bayar tunggakan kontrakan di Arab hingga beliin tiket pesawat kelas ekonomi. Rizik memang fenomenal, tidak berubah dengan omong besarnya di tengah kerumunan massa, membuat Anies buru-buru soan melepas kangen. Wali Kota Depok Idris datang cium tangan hingga petinggi PKS dan XHTI masuk daftar antrian untuk ketemu. Sekedar tebar pesona, setor muka atau kasakusuk rencana reuni Wiro Sableng pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Rizik and the Gang memang tidak ada matinya untuk urusan mengislamkan NKRI. Cita-cita Indonesia Syariah sudah diperjuangkan dari dulu. Dia yang tidak percaya pada sistem bernegara kesatuan Republik Indonesia yang dianggapnya membobrokkan umat muslim, siapapun presidennya. 2 kali dipenjara pada era Megawati dan SBY. Yang pertama divonis 7 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Agustus tahun 2003. Kemudian kembali dijatuhi pidana penjara 2 tahun 6 bulan pada tanggal 30 Oktober tahun 2008. Jadi agak aneh di pemerintahan Jokowi, banyak kasus yang diperbuat lagi. Belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan sudah ngacir duluan ke Arab. Cuma kepada Jokowi tuduhan kriminalisasi ulama itu dituduhkan. Sedangkan di 2 pemerintahan sebelumnya enjoy saja di penjara. Terbukti Rizik lebih keder pada Jokowi daripada Megawati dan SBY yang jelas-jelas memenjarakan. Rizik menjadi simbol perjuangan membentuk negara Islam sebagai solusi keterpurukan ekonomi Indonesia dan kesenjangan sosial. Faktanya 80% perekonomian Indonesia dikuasai oleh kelompok non-muslim. Menjadi goncangan besar saat Indonesia berubah menjadi negara Islam lengkap dengan undang-undang syariahnya. Dominasi 80% non-muslim tersebut dipastikan akan tersingkir. Atau lebih tegasnya diharamkan. Bagaimana pula nasib warga negara pemeluk agama lain, yang pasti akan menjadi warga negara kelas 2. Di mana haknya tidak lagi prioritas namun kewajibannya dinomorsatukan. Di titik itulah keutuhan bangsa menjadi rapuh. Jangan dikira tidak banyak orang kaya non-muslim yang gregetan pada Rizik. Mereka bisa melakukan apa saja dengan kekuatan finansial untuk melindungi bisnisnya. Tinggal sewa sniper dan dor. Maka pecahlah perang saudara antara mereka yang berjihad atas nama ulamanya dengan para pasukan bayaran. Pahamkan mengapa pemerintah berkesan mendiamkan gerakan Rizik dan kawan-kawan? Mempersilahkan dia mengacak-acak kebijakan PSBB, memberi panggung orasi sumpah serapah apa saja kepada situasi. Tidak merespon Rizik yang mendoakan Jokowi berumur pendek. Bahkan hingga detik ini tidak sepatah komentar pun keluar dari mulut Jokowi. Entah karena lebih fokus menangani masa pandemi atau bisa jadi lupa kalau Rizik sudah mudik ke Petamburan. Rizik yang kini sedang merengek minta perhatian Jokowi dengan berbagai retorikanya. Mengancam pengerahan 7 juta umat pada tanggal 2 Desember nanti. Membuat sibuk para pendukung pemerintah yang mendadak kebakaran jenggot daripada Jokowi sendiri. Keyakinan saya mengatakan Jokowi dan para pembantunya sedang bergerak senyap mencari solusi memadamkan api dalam sekam. Silahkan teriak orasi apa saja, kumpul sebanyak apapun. Tapi jangan sepatah kata pun keluar kata ajakan makar dan kudeta kepada pendukungnya. Sekali berkata blunder, 3 matra TNI sudah sepakat melakukan cara apapun untuk mempertahankan negara. Momen kepulangan Rizik bukan sekedar bertepatan dengan kalender tanggal 10 November iri dengan Gatot yang mendapat bintang penghargaan atau identik dengan pahlawan yang baru saja lepas dari pengasingan.
Agenda pilkada serentak tanggal 9 Desember lebih menarik jadi alasan utamanya. Paslon PKS yang bertarung di 213 wilayah kota, kabupaten dan provinsi adalah aset politik yang harus dimenangkan untuk suksesi 2024. Membangun kerajaan syariah kecil-kecil untuk mendukung istana syariah besar 4 tahun kemudian. Euforia masa pecinta Rizik di daerah yang sempat redup gegara ditinggal umroh imam besarnya, kini kembali membara. Secara moral mereka mendapat darah segar baru. Dukungan logistik mendadak melimpah atas campur tangannya. Merebut simpati massa dengan cara membangun delegitimasi kepada pemerintah adalah strategi brilian mesin politik berbasis identitas. Bikin kisruh negara, maka rakyat mudah dihasut kepercayaannya. Namun sayangnya strategi indah itu sudah terbaca oleh kita yang cerdas melihat situasi. Seperti biasa kita bisa masih mereka-reka apa yang tiba-tiba akan dilakukan Jokowi. Yang pasti menunggu Rizik kesel merengek caper dulu, baru direspon. Dari semua analisa, Ana Dewi, Ana Ratih di atas satu hal yang patut diacungi jempol dan membanggakan saya. Yaitu kepulangan Rizik sukses menenggelamkan kami, menelantarkan Gatot dan Dian, meredakan buruh yang baper Omnibus Law. Semua gara-gara Rizik.